atau nasib dari Pak Anies ini di ujung tanduk. Kalau sampai nanti, kalau itu sampai terjadi, ya otomatis selesailah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita bersama Eja Boma Official dalam rangkaian Sebagaian Suara Rakyat. Kali ini kita akan berbicara sedikit tentang fenomena Anies Baswedan dengan koalisinya bersama Partai Nasdem, PKS, dan Partai Demokrat yang katanya nanti akan ada lagi partai yang lain, kita belum tahu, bahwa koalisi ini disebut dengan koalisi perubahan untuk persatuan. Dalam kesempatan ini, kalau boleh dari kami sebagian suara rakyat mengusulkan koalisi dinamakan dengan koalisi perubahan untuk adil dan makmur. Mungkin koalisi ini akan lebih tajam maksudnya daripada perubahan itu yang akan dihasilkan oleh koalisi yang mengusung Anies Baswedan. Ini hanya sedikit ide-ide kecil dari kami sebagian rakyat yang cukup punya harapan akan adanya pemimpin baru, pemimpin yang mungkin bisa lebih cerdas, mungkin bisa lebih diharapkan, dan ada sedikit keyakinan itu di Pak Anies Baswedan. Melihat track recordnya, melihat latar belakang pendidikannya, melihat kemampuan komunikasinya, melihat hubungannya dengan luar negeri, cukup memberi sedikit harapan bahwa kita akan menghasilkan pemimpin yang baik, pemimpin yang bisa membuat adil dan makmur untuk seluruh rakyat Indonesia. Tidak pandang bulu, tidak memilih-milih, tidak memilah-milah. Memang kepastian Anies ini masih gonjang-ganjing. Kalau kita melihat apa yang dilakukan oleh Pak Muldoko dalam hal PK-nya atau peninjauan kembali yang dilakukan itu untuk mengambil alih Partai Demokrat, akan sangat riskan koalisi ini bisa terjadi kalau nanti keputusan Mahkamah Agung itu akan memenangkan Muldoko, dan itu bisa-bisa saja. Tidak ada yang tidak mungkin, seperti bagaimana terjadi atau menangnya Partai Prima atas gugatannya di pengadilan. Kalau itu sampai terjadi, ya otomatis selesailah. Atau secepatnya bisa ada partai baru yang menjadi cadangan, bahwa kalau nanti terjadi seperti itu, sudah ada komunikasi dengan partai baru yang alternatifnya itu ada di P3 dan PKB. Kalau PKB itu tidak setuju berada di koalisi besar
yang lagi digaung-gaungkan sekarang ini bahwa calon presiden dari Prabowo itu bukan Muhaimin, yaitu Pak Ganjar atau Airlangga Hartarto dari Golkar. Konstelasi ini bisa saja berubah dan bisa saja koalisi ini bisa tetap terjadi walaupun Demokrat itu diambil alih dari pihak Muldoko. Berikutnya, kalau kasus Formula E, yang paling berbahaya itu adalah kasus Formula E. Dengan situasi yang begini terjadi, begini hiruk pikuk, terjadinya pemecatan direktur penyelidikan, naik jabatannya direktur penyidikan menjadi Kapolda Metro Jaya, sangat miris bahwa posisi dari nasib dari Pak Anies ini di ujung tanduk. Kalau sampai nanti kasus ini naik ke penyidikan dan Pak Anies statusnya menjadi tersangka, itu cukup mengganggu bahwa koalisi ini bisa terjadi dan mengganggu untuk Anies bisa mengikuti konstelasi Pilpres 2024. Harapannya, seandainya semua ini tidak terjadi dan berjalan lancar saja, kesimpulan dari kami sebagian suara rakyat berharap bahwa nama koalisi bisa berubah menjadi lebih tajam, menjadi lebih keren, yaitu Koalisi Perubahan untuk Adil dan Makmur. Koalisi ini cukup bagus kalau didengungkan, digaungkan dari kubu Anies. Semoga bisa terlaksana, semoga kerikil-kerikil yang menghalangi Pak Anies untuk maju bersama koalisinya bisa terwujud dan bisa mengikuti pertandingan, bisa mengikuti pertarungan, bisa bersama-sama dengan calon lain di 2024 ini untuk menentukan arah ke depan dari bangsa Indonesia. Terima kasih sudah menyimak. Semoga sedikit mencerahkan untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.